Ibu, aku agak sedikit mundur sih ininya pertanyaannya, nggak apa-apa lah ya. Soal ini Pak Susno jadi saksi ahli. Oh, kenapa? Nah, iya Bu boleh ceritain mungkin awal meminta gitu Pak Susno jadi saksi ahli. Gimana Bu Titin ceritanya? Kan kalau Pak Susno kan memang dia pernah memiliki posisi yang strategis. Nah, sementara perkara ini juga berkaitan dengan sebetulnya dari bukti-bukti di persidangan dan bukti-bukti pendukung lainnya kan ternyata kan ini kecelakaan lalu lintas. Tetapi beberapa hari kemudian itu menjadi pembunuhan berencana dan 8 orang ditangkap yang akhirnya menjadi terpidana. Konstruksi itu Pak Susno yang pernah menduduki jabatan strategis tentu saja bisa mengolah seperti apa, meneliti seperti apa, dan itulah sebabnya ketika Pak Susno menjadi narasumber di beberapa media meyakini ada yang salah dari perkara ini. Itulah sebabnya kami tim meminta beliau untuk dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan PK Sangatata. Itu sih dasarnya. Oke. Karena Pak Susno juga memang memiliki berkas yang saya serahkan ke beliau. Mungkin perasaan Ibu atau respon dari Ibu sendiri, tim Ibu lah lebih tepatnya, itu gimana Bu? Maksudnya pada akhirnya Pak Susno mau menjadi saksi ahli lah gitu. Ya luar biasa ya, karena kan bukan masalah perasaan, tetapi ketika kita meminta beberapa saksi ahli di antaranya Pak Reza Indragiri, kan bukan masalah keyakinan saja, tetapi juga mereka melakukan penelitian. Beliau itu melakukan penelitian terhadap berkas. Apalagi Pak Reza memang dari awal sudah memiliki berkas. Saya serahkan dan itu terus menerus dan pada akhirnya memiliki keyakinan bahwa tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan, tetapi ini adalah kecelakaan. Bukti-bukti yang tertuang di dalam berkas maupun bukti-bukti pendukung lainnya dengan bermunculannya saksi-saksi yang mohon maaf tidak larinya ke institusi kepolisian tapi kepada tokoh-tokoh masyarakat kan semakin menguatkan, semakin meyakinkan kami sebagai tim kuasa hukum juga meyakinkan ahli-ahli yang lain ternyata ada persoalan apakah betul terjadi pembunuhan dan pemerkosaan gitu atau memang hanya kecelakaan lalu lintas. Dan itulah sebabnya ahli-ahli yang dihadirkan juga bukan masalah kita berhasil mendatangkan, tetapi dengan keahliannya meneliti, mengkaji dan memiliki keyakinan bahwa perkara ini sejak awal ada persoalan, ada rekayasa. Oke. Tadi juga Ibu beserta tim juga mendatangi Mabes Polri terkait laporan Aep dan Dede. Kabarnya juga sangka membawa bukti percakapan. Sebetulnya kan gini, di 2016 berkas Sakatata tidak selengkap ini. Karena apa? Sakatata waktu itu berusia 15 tahun, sidang anak, sidangnya cepat. Bukti-bukti semua itu yang benda biasa saya bawa itu adanya di berkas pengadilan dewasa. Ternyata kalau dari seluruh berkas kan saya pahami ada yang salah. Nah, di dalam berkas itu ada bukti percakapan. Cuman waktu itu karena percakapannya itu yang disebut sebagai orang yang memiliki motif adalah Andi dan Dani, karena orangnya kabur, bukti percakapannya itu kan tidak ditampilkan di dalam berkas. Ternyata di dalam berkas itu hanya ada percakapan antara Hadi dengan pacarnya, kapan makan, mau sholat dulu dan sebagainya, itu hanya candaan. Nah, bukti ternyata ada terselip bukti yang sangat kuat bahwa pada pukul 22.05 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan Mega. Itu pun kita ketahui ketika sidang PK Sakatata. Ketika sidang Sakatata, Mega dan Widi dihadirkan, terungkaplah di situ dia menyatakan bahwa Vina main ke rumahnya pada pukul 22.05 sampai pukul 22.14 masih ada komunikasi. Waktu itu dijawab Vina mengajak main tetapi tidak mau karena takut pacarnya marah, Gajol namanya. Ternyata setelah diperiksa di berkas, nama Gajol itu disebutkan di dalam transkrip percakapan. Artinya sebetulnya di 2016 jangan-jangan penyidik sudah tahu ada percakapan itu. Tetapi kan kalau di bukti transkripnya tidak ada nama, semua nomor dan nomornya kan banyak sekali. Karena handphone para terdakwa waktu itu juga disita. Kami tidak bisa mendeteksi saat itu, saya gitu tidak bisa mendeteksi ini handphone siapa gitu. Tetapi setelah ada bukti
kalimat gajol, saya takut dimarahin gajol, ternyata itu tertuang di dalam berkas di 2016. Tapi di berkasnya orang dewasa yang terdakwa dewasa, bukan berkasnya Sakatatal. Itulah sebabnya sebetulnya jangan-jangan penyidik di tahun 2016 sudah punya keyakinan ini kecelakaan gitu, bukan pembunuhan dan pemerkosaan, tetapi dipaksakan menjadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Itu sih. Oke. Bu, tapi masih terharu nggak nih, maksudnya seorang mantan Kabar Eskrim mau lah gitu menjadi saksi ahli? Ya, bukan masalah terhalunya ya, karena semua ahli juga memiliki keyakinan setelah meneliti berkas gitu. Buat kami sih luar biasa, dukungan yang luar biasa. Jadi terima kasih kepada seluruh ahli yang sudah memberikan kesaksian sesuai dengan keilmuannya di sidang PK Sakatatal. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan PK Sakatatal dikabulkan. Saka sedikit menanggapi soal Sumpah Pocong. Boleh? Iya. Kan kemarin Ibu Rudiana tidak hadir. Bagaimana tanggapan kamu melihatnya? Ya. Seorang polisi tidak menepati janjinya bagaimana? Ya, intinya Saka tuh awalnya kecewa, terus awalnya dia nantang, tapi kok giliran ditantang balik nggak hadir. Nah, ada apa yang ditutupin? Nah, di situ kan tanda tanya. Ya udah, terus mau nggak mau Saka harus meyakini bahwa Saka ini tidak bersalah. Kata dari sebuah artikel juga dijelaskan setelah kamu melakukan Sumpah Pocong itu, Farhad Abbas mengatakan ada kejadian-kejadian yang Memang membuat. kerasa banget. Nah, memang kerasa itu mungkin boleh dijelasin Bu, Saka itu kejadian Iya, seperti yang apa? dirasa. Enggak lah, saya Kalau lihat. Saka pribadi, Saka nggak ngerasain apa-apa. Saya tanya Oke. aja kerasa enggak? Kalau suasana adem, emang iya adem. Dingin, memang Adem. dingin. Terus kayak walaupun itu banyak orang ya nggak kerasa panas sama sekali. Mungkin ada perubahan-perubahan gak sih setelah 1 hari kamu? Iya. Enggak, dia langsung main layangan. ya. Langsung main. Enggak, dia nggak ada persiapan apa-apa. Jadi beberapa hari, jadi besoknya Sumpah Pocong itu jam 5 dia ke rumah saya. Karena motornya tuh udah 2 hari di rumah. Kita pernah pergi, kemudian motornya tuh ketinggalan, ditaruh di rumah, baru diambil jam 5 sore. Nah, mau menjelang maghrib pulang. Terus ngomong, Bu saya mau kondangan ya Bu nanti malam. Ya udah, pulangnya jangan malam-malam. Udah, mereka kondangan, terus main. Nah besoknya kan, besok berangkat jam berapa Bu? Jam 9. Udah nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada persiapan kayak gimana. Dia nggak, benar-benar menjalani seperti biasa aja. Jadi kenapa begitu? Karena dia juga punya keyakinan, memang dia tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Mau Sumpah Pocong kayak apa juga, dia ini gitu loh. Bu, Ya, menanggapi soal ini, dalam waktu dekat kalau saya tidak salah satu terpidana Rivaldi akan mengajukan sidang PK yang akan didampingi oleh Cindy Sembiring dan kayaknya bukan cuma Rivaldi ya, saya melihatnya semuanya juga akan melakukan PK, hanya waktunya. Kecuali Sudirman, karena sejak tanggal 23 pas Peggy tertangkap kan Sudirman ada di Polda. Nah sampai hari Senin kemarin kakaknya berkomunikasi dengan saya, kesulitan menemui Sudirman. Nah memang Sudirman kan ketika 23 Mei 2024 keluarganya didatangi oleh anggota Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar untuk mencabut kuasa dari saya gitu setelah Peggy tertangkap. Tetapi keluarganya nggak mau, tetapi alasan dari Polda Jawa Barat tanpa persetujuan keluarganya juga dan pengacaranya, Sudirman sudah dewasa dan tidak perlu izin dari keluarga untuk membuat surat kuasa sendiri. Akhirnya ditunjuklah dari Polda. Tetapi informasi dari kakaknya, pengacara yang ditunjuk oleh Polda itu memiliki keyakinan kalau Sudirman melakukan tindakan seperti di 2016 itu sih. Sementara keluarga sendiri begitu meyakini. Saya juga dari 2016 yang tahu bagaimana Sudirman juga punya keyakinan bahwa anak ini tidak bersalah. Jadi saya berpikir apakah Sudirman memang karena didoktrin dia sebagai pelakunya sehingga dia halu. Jadi seperti saya istilah psikologisnya apa saya nggak ngerti ya. Jadi antara keyakinan dan antara peristiwa yang terjadi dia bukan pelakunya dengan doktrin itu akhirnya seperti yang udah bingung mana sih yang benar gitu. Oke. Itu sih. Ya, Bu Titin, ini kan kemarin ketika Pak Susno menjadi saksi ahli itu kan sempat diikutin gitu ya sama polisi, bukan diikutin maksudnya diarahin untuk beli empal gentong, tahu nggak mungkin Ibu? Nah terus, ya ini aku cerita sedikit. Habis itu polisi yang menemani Pak Susno ini diperiksa sama Propam gitu atas perintah Kapolres inisial R.
Nah, itu menyinggung Pak Susno 2J gitu, maksudnya untuk apa saya sampai polisi yang nemenin saya aja sampai diperiksa, ditanya segala macam. Nah, menurut Ibu sendiri gimana nih? Wah, saya nggak bisa komen, Mbak. Oh, oke. Kalau yang saya nggak tahu peristiwanya kan saya nggak bisa komen, Mbak. Oke. Ya, Mungkin untuk langkah selanjutnya dari Ibu Titin, Saka seperti apa? yang galak kita mah hanya menunggu bagaimana keputusan TK. Cuman walau bagaimanapun kan saya yang hadir di 2016 terhadap persidangan ketujuh terpidana. Dari sendiri Ya. sampai ditemani rame-rame. Pasti kan gimana pun caranya Saka maupun saya mungkin akan membantu bagaimanapun caranya, karena kami juga punya keyakinan yang 7 terpidana di dalam itu tidak pernah melakukan perbuatan yang demikian. Bu, satu lagi. Dugaan Eki masih hidup. Oh, Mbak, iya. saya mau nggak komen lah, ngapain juga saya komen. Tapi percaya nggak Bu? Enggak lah, saya Barangkali. nggak mau komen masalah itu terserah dia aja. Saka gimana? Percaya nggak Saka? Mengatakan kalau Eki masih hidup dikasih 100 juta. Kan itu ya itu mah kan menurut dia kan kita Iya, mah iya. udah meyakini dia nggak ada, karena apa, dari hasil visum, dari surat kematian kan udah meninggal memang. Udah jangan nanya yang ini, nanti Oke. dirasain kemana. Makasih Bu. Makasih Saka.